transfer harta. Dari yang ada di dunia, kita transfer menjadi harta di surga. Caranya seperti apa? Jual yang ada di sini. Apa sih maksudnya jual? Jual itu melepaskan kepemilikan. Artinya apa? Bukan punya saya lagi. Kita tetap pakai mobil mewah, tapi bukan punya saya. Pemberian Tuhan. Kita masih punya rekening miliaran, isinya bukan punya saya. Itu hartanya Tuhan. Bisa dipahami cara memindahkan hati kita? Oke, jangan nanti setelah ini nanya, saya miskin dong. Kalau saya jual seluruh harta saya bagikan. Jual itu melepaskan kepemilikan. In case suatu saat betul-betul hilang, Tuhan izinkan apa yang berharga di hidupmu hilang. Kita nothing tulus. Kita sudah belajar melepaskan diri dari segala kepemilikan kita. Oke, shalom. Sekali lagi, shalom. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan buat saya pada pagi hari ini. Satu kehormatan buat saya bisa ada di tengah-tengah saudara-saudara sekalian. Walaupun cukup struggle tadi sampai sini muter-muternya. Jadi keluar masuk ruko tadi ya, tapi puji Tuhan akhirnya bisa tiba di tempat ini. Ya, saya perkenalkan dulu ya. Nama saya Welly Kosasi ya. Kalau dari latar belakangnya itu, kalau nama Kosasi banyak dipakai sama orang Sunda ya, karena memang mama saya itu orang Sunda ya, tetapi papa saya orang Chinese. Jadi kalau Chinese ketemu Sunda modelnya kayak saya gini. Ya, kalau pekerjaan saya harus sampaikan dulu kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bukan full timer gereja. Ya. Saya bukan full timer gereja, tapi saya full heart buat Tuhan. Amin. Ya, karena memang itu jadi passion saya. Sudah sejak lama saya pelayanan di marketplace sampai hari ini. Jadi saya menjalankan satu perusahaan hari ini dan bergerak di bidang IT. Ya, bergerak di bidang IT. Nah, kalau Bapak Ibu mau tahu kerjaan saya, searching nama saya di Google banyak tuh, saya biasa bantu pemerintah gitu ya. Nah, nanti bisa silakan. Tapi saya nggak akan cerita banyak tentang diri saya pada hari ini, karena tugas saya menceritakan tentang Yesus hari ini. Amin. Kalau mau kenal saya nanti aja. Tapi tugas saya sekarang membawa Kristus buat teman-teman. Amin. Ya, oke. Kita langsung aja ya, tadi kita juga sudah berdoa. Nah, hari ini kita punya satu tema yang inline dengan tema bulanan kita, yaitu New Heart. Ya, hati yang baru ya, New Heart. Dan New Heart ini merupakan sesuatu yang penting untuk kita pahami, karena dari sini kita akan belajar bahwa Allah itu bekerja dengan sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Ya. Nah, apa yang dikerjakan Allah buat hidup kita itu erat kaitannya karena begitu besar kasihnya buat kita. Dia karena begitu besar kasihnya buat kita, dia lakukan apapun supaya kita kembali kepada dia. Ya, kita buka dulu dari Yehezkiel 36 ayatnya yang ke-26 ya sampai dengan ayatnya yang ke-28. Yehezkiel 36 ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Ya, sudah dapat saudara-saudara sekalian? Sudah ya? Oke. Saya akan baca ayat 26. Teman-teman, saudara-saudara sekalian baca ayat yang ke-27 ya. Nanti ayat ke-28 kita baca bersama-sama ya. Oke, saya akan mulai dengan ayatnya yang ke-26, 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat.
28 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Ya, saya ceritakan sedikit dari ayat yang kita baca ini. Saudara-saudara sekalian nanti lihat ya, perikop di judul di atasnya kalau kita baca itu adalah pembaharuan Israel. Ya, ini adalah nubuatan yang diberikan Yehezkiel, kepada Yehezkiel untuk Tuhan memulihkan Israel. Nah, tapi perlu kita pahami, Tuhan tidak punya tujuan spesifik hanya untuk bangsa Israel. Yang dia maksud adalah Israel rohani, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Nah, hari ini kita mau belajar kapankah Tuhan itu memberikan hati yang baru kepada kita. Dan kenapa kita perlu memiliki hati yang baru untuk mengikuti Yesus. Nah, bisa slide berikutnya. Ya, oke. Matius katakan seperti ini. Matius 15 katakan di dalam ayat yang 8, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari padaku. Ya, jadi hati dengan bibir, ucapan, dengan tindakan sesuatu yang berbeda. Ya, dan ditegaskan lagi di dalam Kolose 1 ayatnya yang ke-21 sampai ke-22. Demikian firman Tuhan, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Ayatnya yang ke-22, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus, tak bercacat dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jadi dari ayat-ayat ini kita bisa melihat ternyata hati tidak ada kaitannya, bisa berbeda dengan apa yang diucapkan. Hati bisa berbeda dengan apa yang dilakukan. Betul? Bukankah sering kita benci sama orang tapi bisa tersenyum? Betul? Hati tidak secara otomatis bermanifestasi ke dalam perkataan, pikiran, dan tindakan kita. Dan yang lebih parahnya kita menemukan kenyataan bahwa ketika kita belum kenal Kristus, hati kita itu jauh dari Tuhan. Segala sesuatu yang kita pikirkan adalah sebuah kejahatan. Segala sesuatu yang kita pikirkan adalah perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan. Kita mau belajar hari ini teman-teman sekalian bahwa di dalam kekristenan yang terutama, yang paling penting kita perhatikan adalah hati. Tindakanmu bisa manipulatif. Perkataanmu bisa manipulatif. Engkau bisa menipu orang dengan perkataanmu, dengan tindakanmu, tetapi hatimu kita akan bedah. Nah, dari sini kita tahu bahwa ternyata orang yang belum terima Yesus, hatinya jauh dari Tuhan. Orang yang belum terima Yesus, hatinya tidak melekat kepada Tuhan. Dan di Kolose 1 ayat 22 ini kita bisa melihat bahwa Kristuslah yang mendamaikan kita dengan Allah. Karena dosa kita bermusuhan dengan Allah. Dan Kristus datang untuk mendamaikan kita. Kristus datang untuk mendamaikan kita. Ketika kita percaya kepada Sang Juru Selamat ini, disitulah proses Allah memberikan hati yang baru buat kita. Amin. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Dan hati yang baru bukanlah usaha manusia. Saya ulangi sekali lagi. Untuk mendapatkan hati yang baru bukan usaha manusia, tetapi pemberian Allah. Itu adalah ketika kita beriman kepada Allah. Hati yang baru dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, kita lihat di slide berikutnya. Ya. Nah, Tuhan memberikan hati yang baru ketika kita percaya kepada Yesus. Ini ada satu ayat yang familiar buat kita, ya, 2 Korintus 5 ayat 17.
Kalau terjemahan barunya bilang, ya, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, kalau dalam terjemahan firman Allah yang hidup, di situ kita bisa melihat, ya, di situ dikatakan pada saat seseorang menjadi Kristen, ia menjadi orang yang hatinya sama sekali baru, ya. Ia tidak lagi seperti dahulu, ia mulai menempuh hidup yang baru. Percaya kepada Kristus, awal kita menerima hati yang baru. Nah, kenapa hati begitu penting? Karena titik perubahan hidup kita mulainya dari hati. Makanya Yesus datang untuk memulihkan dulu keadaan hati kita. Dia berikan hati yang baru kepada kita karena itu modalitas kita untuk kemudian jalan bersama dengan Yesus. Nah, di slide berikutnya kita akan melihat ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Kalau kita belum terima Yesus, kita masih punya hati yang lama. Hati yang lama seperti apa? Ya tadi, jauh dari Allah. Adanya adalah kejahatan yang keluar dari kehidupan kita karena hati kita jahat. Ya, hati kita itu jauh dari Tuhan walaupun Bapak Ibu bisa duduk di dalam gereja dan memuji Tuhan. Bibirmu bisa menyembah Dia tapi hatimu jauh dari Tuhan. Hati yang lama, personnya sama, orangnya sama. Dampaknya apa? Mindsetnya sama. Karena mindsetnya sama, maka tindakannya, actionnya sama. Karena tindakannya sama, berulang-ulang dilakukan, jadilah karakter. Karakternya tetap sama. Dia tidak akan pernah bisa berubah karena kenapa? Dia masih punya hati yang lama. Nah, Yesus lakukan sesuatu ketika kita percaya kepada Yesus. Dia mulai dengan hati yang baru diberikan kepada kita. Tapi ketika kita terima Yesus, kita menjadi ciptaan yang baru, kita menerima hati yang baru, orangnya berubah enggak? Enggak. Welly seperti ini modelnya waktu belum terima Yesus. Karakternya yang jahat. Tapi orangnya ya begini modelnya. Dari dulu modelnya begini. Waktu terima Yesus ya begini tampangnya enggak berubah. Tapi Bapak Ibu perlu paham, mindset saya berubah. Pola pikir saya tidak seperti waktu saya belum kenal Yesus. Nah, ini dimulai ketika hati saya, hati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian diubahkan. Maka kita bisa memiliki mindset yang baru dan mindset yang baru ini akan menuntun kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang berbeda. Akhirnya akan membentuk karakter-karakter baru dalam hidup kita. Bisa dipahami saudara-saudara sekalian? Hati begitu penting buat kekristenan. Kenapa? Karena dari hatilah terpancar kehidupan kita. Hati begitu penting dan perhatikan baik-baik ketika kita di dalam Yesus, kita membunuh bukan karena kita berdosa bukan karena membunuh. Kita berdosa bukan karena mencuri. Kita berdosa bukan karena berzina, tetapi dimulai dari hati. Perbuatan kita nyata itu dimulai dari hati. Sehingga yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana hati kita. Membunuh adalah akibat dari hati yang belum diperbaiki. Berzina adalah akibat dari hati yang belum diperbaiki. Menurut saudara-saudara, kenapa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Kenapa? Dosa masuk ke dalam dunia bukan ketika Hawa makan buah. Tapi kalau kita baca di ayatnya, sebelum Hawa makan buah itu, dia berdialog dengan ular. Udah makan aja gak apa-apa. Kamu gak akan mati, sekali-kali kamu gak akan mati, betul? Dan ketika ular katakan itu, apakah Hawa langsung makan?
Enggak. Dia melihat dulu. Kemudian ayatnya bilang apa? Dan buah itu kelihatan menarik hatinya. Betul? Itulah titik awal masuknya dosa. Ketika hati tertarik kepada kejahatan, ketika hati memberi peluang kepada dosa, itulah titik awalnya. Baru nanti kita bisa lihat akibatnya adalah perbuatannya. Tindakan itu adalah anak yang dilahirkan dari hati. Bisa dipahami? Makanya Yesus bilang, ya, waktu kita melihat wanita buat cowok-cowok, itu kita berdosa ketika kita mengingini, belum berzina. Standar perjanjian baru, dosa itu dinilainya dari hati, bukan perbuatan lagi. Kalau perjanjian lama dilihat dari perbuatan. Tapi kalau perjanjian baru dinilainya dari hati. Mungkin engkau belum membunuh orang, tapi engkau sudah membenci. Membenci itu adalah membunuh orang. Halo, berapa banyak kita sudah membunuh orang? Membunuh tanpa berdarah. Wah, keren ya. Keren ya. Kalau kita bicara hati di perjanjian baru, itulah akar dari segala sesuatu tindakan kita. Dan Allah menilainya itu sudah di hati, bukan lagi tindakan. Makanya di ayat yang tadi kita baca di Yehezkiel dikatakan, aku akan memberikan roh yang baru. Hati yang baru dan roh yang baru. Nah, roh yang baru itu bicara tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu diberikan ke dalam hati kita, ke dalam hidup kita. Supaya kenapa? Supaya Roh Kudus itulah yang menjadi hukum bagi kita. Nah, padanan Yehezkiel tadi itu adalah Ibrani 8 ayat 10. Ibrani 10 ayat 16, itu sama isinya. Tuhan menuliskan hukumnya ke dalam pikiran dan hati kita. Bentuknya apa? Roh Kudus. Coba perhatikan baik-baik ya. Teman-teman perhatikan bahwa perjanjian lama, hukum itu adanya di luar tubuh manusia. Bentuknya 2 loh batu. Oke? 2 loh batu ini menjadi hukum. Kalau saya membunuh, ada di dalam list. Wah, kamu membunuh, berarti saya berdosa. Kalau saya mencuri, oh ada di dalam list, berarti kamu berdosa. Hukum 2 loh batu itu jadi cermin buat saya terhadap tindak tanduk saya, terhadap apa yang saya lakukan. Cerminnya adalah hukum yang adanya di luar tubuh saya. Teman-teman yang melihat tindakan saya langsung bisa memahami saya ini salah atau tidak, karena teman-teman juga punya cerminnya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, bayangkan sekarang hukum ini masuk ke dalam hati kita. Ada di dalam hati kita. Hukumnya sudah tidak 10 lagi. Hukumnya itu adalah segala sesuatu kehendak Tuhan di dalam diri kita. Oke? Nah, kalau saya memikirkan sesuatu, hukumnya itu sudah menghakimi saya di dalam diri saya. Sesuatu yang saya pikirkan aja timbul di dalam pikiran saya sebuah kejahatan. Teman-teman kan gak bisa nilai saya berdosa atau tidak. Hukum dalam diri saya menilai saya ini berdosa. Paham? Bisa dipahami? Itulah kenapa di perjanjian baru hukumnya tidak lagi tertulis di luar, tetapi tertulis di dalam hati dan pikiran kita. Supaya kita itu dinilai di dalam hati. Kita dihakimi di dalam hati. Belum jadi tindakan kita sudah tahu kita salah atau tidak. Sampai sedetail itu Tuhan memperlakukan kita supaya kita hidup kudus di hadapan Dia. Nah, kalau kita gali lebih dalam lagi tentang hukum dan hakim, wah itu keren. Ya. Tapi paling tidak kita paham bahwa hukumnya sudah ada di dalam hati kita ketika kita terima Yesus. Dan hukum itu ditulis di dalam hati kita yang baru. Oke?
Oke. Nah, itulah konsep perubahan dari manusia lama menjadi manusia baru. Ketika dimulai dari hati yang baru, kemudian mengubah hidup dan memiliki karakter yang baru. Nah, kalau para motivator, dia tidak fokus ke hati. Dia fokusnya ke mindset. Perubahan mindset. Oh, harus dirubah mindsetnya. Tapi masalahnya, kalau selama hatinya tidak diubahkan, tidak menjadi hati yang baru, dia tidak akan pernah bisa dekat dengan Allah. Karena kekristenan itu bukan agama. Dia bukan religion, dia relation. Nah, relation itu bicaranya hati. Kalau hatinya tidak baru, pola pikirmu tidak akan membawa engkau dekat dengan Allah. Catat baik-baik. Kamu tidak akan pernah bisa dekat dengan Allah kalau hanya fokus memperbaiki pola pikirmu. Berapa banyak orang yang pintar? Banyak. Tapi apakah hidupnya dekat dengan Tuhan? No. Oke? Nah, kita lanjut ya. Waktunya terus berjalan. Ya. Saya antusias soalnya ada tanya jawab. Abi kasih tahu saya ada tanya jawab, keren nih, asik nih. Ya, oke. Selanjutnya ya, hati dan harta. Nah, coba perhatikan, hati dan harta memiliki kaitan yang erat. Ya, hati manusia berada di mana hartanya berada. Karena Matius 6 ayat 21 bilang, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Hati yang ikut harta atau harta yang ikut hati? Coba buka ayatnya, Matius 6 ayat 21. Di mana hartamu berada, di situ hatimu. Hati ngikut harta atau harta ngikut hati? Hati ngikut harta. Sepakat kita? Bungkus? Bungkus. Hati ngikut harta. Berarti yang perlu kita perhatikan saat ini adalah harta kita ada di mana. Harta itu bukan hanya bicara tentang uang. Bukan hanya bicara tentang deposito kita, tabungan kita. Harta adalah segala sesuatu yang berharga buat hidup kita. Pasanganmu, suami, istri, pacarmu sangat berharga buat dirimu. Dia jadi hartamu, pasti ada hatimu di situ. Kalau jabatan pekerjaanmu sangat berharga, dia jadi hartamu, pasti ada hatimu di situ. Pasti dong. Makanya orang kalau pacaran kan, waduh, karena hatinya ada di sana, apapun diikutin. Betul nggak? Pacar yang minta apa diturutin, karena hatinya ada di sana. Nah, ini jadi penting pemahaman ini kenapa? Hati yang baru tidak akan melekat kepada Allah, kalau hati yang baru ini hartanya bukan Allah. Kalau uang yang menjadi hartamu, mohon maaf, di situ ada hatimu. Apakah engkau dekat Allah? Enggak akan. Perhatikan baik-baik, hal mengikut Yesus. Lukas 14, ayat 25-26. Barang siapa mau menjadi muridku, dia harus membenci ayahnya, ibunya, saudaranya laki-laki, perempuan. Pernah baca ayat itu? Udah benci belum ayah, ibu, saudaranya laki-laki, perempuan? Udah belum? Apa makna dari ayat itu? Kenapa Bapak, Ibu, saudara-saudara, teman-teman sekalian di tempat ini tetap mau ikut Yesus? Padahal belum benci Bapak, Ibu. Belum benci saudaranya laki-laki, perempuan. Perhatikan baik-baik. Yesus dari sejak awal mula, dia memberi satu syarat penting untuk kita ikut dia. Kenapa harus membenci orang-orang yang kita kasihi? Supaya
Tidak ada yang lain yang kita kasihi selain Dia. Pada akhirnya kita tidak memiliki apa-apa, hanya Dia yang kita miliki. Satu-satunya, bukan prioritas. Yesus itu harus jadi satu-satunya. Kalau Dia jadi prioritas, hari ini, Minggu, kita prioritasin Dia. Senin sampai Jumat, sampai Sabtu, besok pusing dengan urusan keluarga, pusing dengan pekerjaan, mohon maaf. Yesusnya tidur dulu di buritan, biar kita yang kerja. Betul? Karena Yesus hanya prioritas. Dan selama kita tidak mengikuti Yesus dengan benar, Yesus hanya salah satu harta yang kita miliki. Dia bukan satu-satunya harta yang kita miliki. Betapa kejamnya Yesus mengajar kita. Benci dulu bapamu, ibumu. Tujuannya apa? Supaya kita tidak mengabdi kepada dua tuan. Kita tidak bisa mengabdi kepada Tuhan. Karena ada saatnya kita mengindahkan yang satu, kita mengabaikan yang lain. Betapa kerasnya syarat untuk ikut Yesus. Tapi apakah kemudian betul-betul kita membenci Allah, membenci saudara kita? No. Waktu kita sudah membenci mereka semua, kita cuma punya siapa? Yesus. Waktu kita punya cuma Yesus, Yesus jadi harta kita satu-satunya. Karena Dia harta kita satu-satunya, disitulah hati kita. Waktu di situ hati kita, maka ketika Dia bilang, kasihi sesamamu manusia seperti aku mengasihi engkau. Kita kasihi gak sesama manusia? Kita menuruti perintah Allah, menuruti perintah Yesus untuk mengasihi orang lain. Sehingga akhirnya kita kembali mengasihi bapak, ibu, saudara kita, laki-laki, perempuan. Tetapi bukan dengan kekuatan kasih kita. Tapi karena Tuhan yang maha kasih itulah yang memerintahkan saya untuk mengasihi mereka. Kalau hukum perjanjian lama, hukum kasihnya ada dua. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Matius 22. Matius 22. Hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih kepada sesama manusia perjanjian lama, itu hanya sebatas bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Kalau lu baik sama gue juga baik. Kalau lu sayang sama gue juga sayang sama lu. Bagaimana dia diperlakukan, itulah bentuk kasihnya dia. Tapi ketika masuk kita baca Injil, khususnya Injil Yohanes, di situ kita diajar Tuhan. Sampai Yesus bilang begini, inilah perintah baru yang kuberikan kepadamu. Kasihilah sesamamu manusia seperti aku mengasihi kamu. Di-upgrade standarnya. Yang tadinya mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri, di-upgrade sama Yesus. Kasihilah sesamamu manusia seperti aku, kata Yesus, mengasihi kamu. Ikut Yesus harus bayar harga, meninggalkan segala apa yang menjadi harta kita. Setiap kita hartanya beda-beda. Ada yang egonya kuat karena itu hartanya dia. Ada yang harga dirinya sangat kuat, itu hartanya dia. Kesinggung sedikit, marah. Ada yang hartanya itu adalah jabatan. Waktu jabatannya hilang, kolaps dia. Ada yang hartanya simpanan di banknya dia. Waktu habis duitnya, kolaps dia. Dari sini kita akan paham kenapa Yesus bilang, jangan menyimpan harta di bumi. Oke? Karena kita harus betul-betul bisa membawa harta kita hanya kepada Yesus. Karena hati ngikut harta. Hati yang baru sulit membuat kita taat. Kalau
harta kita masih bertebaran di mana-mana. Coba kita lihat satu firman Tuhan dari Matius 19. Oke, Matius 19 ayatnya yang ke-21. Ini adalah percakapan Yesus dengan orang muda yang kaya. Ya. Tahu ceritanya atau perlu saya ceritain? Tahu ya? Tahu ya, orang muda yang kaya. Dia bilang, saya ringkas ya, dia bilang, Tuhan, apa yang harus saya lakukan supaya saya memperoleh hidup? Yesus bilang apa? Jangan membunuh, jangan mencuri. Luar biasanya dia bilang apa? Semua sudah saya lakukan, apalagi? Betul? Ya, dia nantang Tuhan. Sampai Tuhan kasih ayatnya yang ke-21 dari Matius 19 bilang begini. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak apa? Sempurna, bukan hanya tentang hidup, tapi bicara tentang kesempurnaan, ya. Pergilah, jualah segala milikmu dan berikan itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Jual seluruh harta yang ada di bumi, kemudian secara otomatis detik itu juga kita memperoleh harta di surga. Keren ya? Transfer harta dari yang ada di dunia, kita transfer menjadi harta di surga. Caranya seperti apa? Jual yang ada di sini. Apa sih maksudnya jual? Jual itu melepaskan kepemilikan. Artinya apa? Bukan punya saya lagi. Kita tetap pakai mobil mewah, tapi bukan punya saya. Pemberian Tuhan. Kita masih punya rekening miliaran, isinya bukan punya saya. Itu hartanya Tuhan. Bisa dipahami cara memindahkan hati kita? Oke, jangan nanti setelah ini nanya, saya miskin dong. Kalau saya jual seluruh harta saya bagikan. Jual itu melepaskan kepemilikan. In case suatu saat betul-betul hilang, Tuhan izinkan apa yang berharga di hidupmu hilang. Kita nothing tulus. Kita sudah belajar melepaskan diri dari segala kepemilikan kita. Bisa dipahami? Oke, lanjut ya, biar kita punya waktu banyak untuk ya hal mengikut Yesus. Ya, langsung ke yang tadi berikutnya. Ya, Lukas 14 ayat 33 tadi saya bicara tentang ayat 26, 25 ya, siapa yang mau menjadi murid Yesus, kita harus membenci bapaknya, ibunya, saudaranya laki-laki. Ayat 27 nanti kita akan belajar kalau mau ikut Yesus itu harus menyangkal diri dan memikul salib. Ya, 28 sampai berikutnya nanti ada perumpamaan. Kalau mau ikut Yesus seperti orang yang mau membangun menara. Kalau mau ikut Yesus seperti orang yang mau seperti raja yang mau berperang. Ya, ada perhitungan. Nah, kita mau ikut Yesus, bikin perhitungan baik-baik. Kenapa? Karena syaratnya melepaskan diri dari segala milik kita. Lukas 14 ayat 33, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Apa maksudnya? Jangan punya harta yang lain selain Yesus. Karena di mana hartamu berada, di situ ada hatimu. Hati yang baru tidak akan pernah bisa mengubah kita kalau kita belum menjadikan Yesus satu-satunya harta kita. Keren ya. Bagaimana Yesus menggiring kita untuk menjadikan Dia satu-satunya. Tuhan itu cemburuan. Betul. Kita punya hobi aja kita lebih daripada kita sayang sama Tuhan, marah Dia. Suatu saat hobi kita bisa habis. Kita fokus katanya untuk membangun kesuksesan hidup kita, punya perusahaan, bisa dibikin bangkrut karena dia cemburu sama kita. Jangan ada harta yang lain. Karena di dalamnya ada hatimu. Oke?
Wah, kayaknya bakal banyak pertanyaan nih. Ya, oke, langsung kita penutup aja. Terakhir, slide terakhir. Ya, oke, hati yang baru diberikan kepada kita, tapi kalau kita belum menjadikan Yesus sebagai harta satu-satunya dalam hidup kita, maka hati kita jauh dari Allah. Kenapa? Karena harta kita bukannya Allah. Kita masih punya harta yang lain. Artinya hati kita nyebar kemana-mana. Kita nggak fokus ikut Tuhan. Oke, bisa dapat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya supaya kita punya banyak waktu untuk berdiskusi dan dialog. Tuhan Yesus memberkati.